Halo teman-teman, kita jumpa lagi pada channel saya Cuap-Cuap Hardi. Obrolan ringan kehidupan. Dan dalam satu rubrik dari channel ini ada namanya rubrik Sudut Meja, berkaitan dengan hobi ataupun kebiasaan yang dilakukan oleh narasumber saya. Hobi ini kiranya berguna bagi diri sendiri, narasumber, maupun bagi sesamanya. Dan di kesempatan kali ini, sore hari ini, saya berada di rumah narasumber yang sudah ada di samping kanan saya. Kita langsung saja berkenalan dengan narasumber saya. Selamat sore. Ya, sore. Mungkin bisa perkenalkan sedikit informasi nama lengkap, kemudian asal dari mana gitu. Silakan. Ya, baik. Nama saya Chandrali. Asalnya? Asal dari Sungai Penuh. Berapa tahun yang lalu itu kelahirannya? Lahir bulan Mei tahun 1956 56. di kota Sungai Penuh. Berarti kalau 56 sekarang ini sudah 67 lah ya? Ya. Nama istri berapa orang anak? Kalau istri masih satu, Namanya? Kusniawati. Anak satu pasang. Sepasang ya? Ya. Nah, sedikit informasi berkaitan dengan pendidikan terakhir ya? Kalau pendidikan memang kurang karena zaman dulu sekolah tidak penting. Yang penting bisa baca, bisa tulis. Dan orang tua juga terserah mau sekolah boleh, tidak sekolah boleh. Itu kan zaman dulu. Kalau sekarang Akhirnya pada waktu itu Pak Chan itu sampai sekolah rakyat tingkat SD atau SMP atau gimana? ya, jadi setelah selesai SD, orang tua kan masukkan SMP. Setelah masuk SMP, saya tidak pernah masuk lagi. Artinya tamat SMP? SMP aja tidak pernah masuk. Oh, SMP yang ada di Sungai Penuh. Iya, masuk, tapi tidak pernah masuk sekolah. Karena waktu kecil, karena orang tua juga tidak terserah lah, mau sekolah boleh, tidak sekolah boleh, ya. Akhirnya kami anak-anak tentu suka main-main. Yes. Nggak sekolah. Mungkin juga karena tingkat usia remaja pada waktu itu mungkin ada efek dari pergaulan. Ya, nama di kampung lah, nama di kampung. Teman-teman juga banyak yang begitu. Ya. Jadi boleh tahu nih, karena ke sekolah didaftarkan di sekolah, tetapi tidak hadir di sekolah. Ya. Apa yang dilakukan ketika enggak datang ke sekolah itu? Oh, banyak. Apa itu ya? Ya. Berenang di sungai atau gimana? Oh, kalau yang nama di kampung macam-macam, naik gunung, naik bukit juga ada. Tangkap ikan di sungai. Sungai waktu itu kan bersih. Jadi kami anak-anak sebaya nangkap ikan lah di sungai. Tangkap ikan, kemudian ke bukit-bukit, hutan-hutan. Juga pernah ikut buru babi juga. Lengkap lah. Boleh dikatakan waktu itu masa yang paling enak lah ya. Bisa kemana-mana bebas lah. Ya karena waktu itu mobil saja jalannya juga tidak banyak. Kita bisa main badminton tengah jalan. Di tengah jalan bisa main badminton, itu ya berarti mobil tidak banyak. Di kota Sungai Penuh pada waktu itu. Terus yang banyak dulu pagi-pagi itu kerbau pedati itu yang bawa barang. Pagi-pagi itu kita lihat tuh. Kerbau itu beriringan bawa barang seperti kalau sekarang kan truk gitu. Pemirsa, kita tahu bahwa kalau di Kota Padang ini Pak Chan ini adalah salah satu fotografer untuk kegiatan-kegiatan untuk misalnya ada hajatan atau pernikahan ataupun ada momen-momen tertentu. Nah, cerita tentang fotografi, dunia fotografi, kalau orang katakan tuh foto-foto Kodak lah gitu. Sejak kapan itu? Itu dari kecil. Jadi di depan rumah saya kan ada toko foto. Toko foto itu boleh bilang orang Jepang. Orang Jepang campuran lah. Nama fotonya Lili Foto. Jadi terus kemudian menjadi Mega Foto. Saya lihat aja sehingga timbul minat mau belajar foto. Terus ada kesempatan teman di tempat lain punya studio juga. Saya main-main di sana. Dia tawarkan mau belajar nak, belajar tentang foto. Mau saya bilang.
Tapi potong dulu Pak Chan. Ah. Tadi kan dunia remaja, dunia SMP itu dunia main-main. Iya, Itu. Nah, pada saat kapan itu ketertarikan dengan dunia fotografi? Apakah SMP, usia-usia SMP, SMA atau gimana? Ya sudah ndak sekolah lagi. Siang kerja serabutan, bantu orang tua. Belajar foto itu kan malam. Setelah makan malam, pergi ke studio, nama studio Jaya Foto. Mulai malam, mulailah lihat-lihat masuk kamar gelap. Waktu itu kan zamannya zaman foto hitam putih. Ya, ya. Dan kameranya juga bukan seperti sekarang. Itu kamera kayu. Kamera kayu kaki 3. Terus kalau motret, pakai kain hitam ditutup. Kalau anak-anak tuh ketakutan lihat kita. Kenapa ya? Nah, mau diapain tuh? Nah, itu padahal itu zaman itu memang itulah alat foto. Itu hitam putih, belum berwarna. Sekitar usia 17-18 tahun. Oh, belum. Lebih kecil lagi? Lebih kurang 15 tahun. Lebih kurang. Jadi semuanya saya pelajari, foto, cara motret, kemudian setelah difoto kan ada film negatif, itu kan harus diproses. Ya, ikut proses, bagaimana cara prosesnya, sampai bisa dilihat negatifnya. Kemudian dicetak menjadi foto. Nah, jadi itu selama 1 tahun saya setiap malam itu belajar sambil kerja. Nah, itu setiap malam tuh. Datang nanti sekitar jam 7. Sampai jam? Bisa sampai jam 10, bisa sampai jam 12. Sudah mulai asik nampaknya, suka? Oh, suka. Kalau nggak suka, nggak bisa sampai 1 tahun. Oke, lalu setelah mendapat, boleh katakan ilmu pengetahuan itulah, sudah tuh bagaimana? Ya, setelah, ya di samping main kamar gelap, motret, ya belajar motret keluar juga. Artinya kalau misalnya ada panggilan-panggilan untuk foto-foto? Enggak, itu teman-teman pergi jalan, kami sama-sama pergi jalan ke gunung. Pinjamlah kameranya, kamera teman. Saya bawa, saya potret-potret gitu. Itu belum komersil, hanya hobi-hobi. Setelah difoto, ya kalau mereka mau cetak, kalau enggak apa-apa. Itulah. Boleh katakan pengenalan dengan dunia fotografi ini usia-usia 16 tahun lah. Begitu. Lebih kurang mungkin 13, 14, 15 itu sudah mulai senang tuh. Mulai tertarik. Lalu mulai istilahnya serius dengan dunia fotografi ini sejak kapan? Ya, Atau ada kisahnya? Ya, jadi setelah tahun 73 orang tua meninggal, saya berangkat ke Pekanbaru. Dan juga enggak ikut belajar lagi, karena berangkat itu kan cuma belajar. Enggak kerja, enggak terikat. Juga enggak, istilahnya sekarang enggak makan gaji lah. Tapi dapat ilmunya? Ilmu dapat. Okay. Saya kan cuma hobi dan mau ilmu. Okay. Dan yang punya studio kan terbantu juga. Terbantu dia. Ya. Karena biasa dia kerja berat, sekarang sudah enteng ada yang bantu. Betul. Ketika orang tua meninggal tahun 1973 ya, di Pekanbaru? Ya, saya ke Pekanbaru. Bekerja di Pekanbaru, bidang foto juga. Tapi foto hitam putih dan foto berwarna. Masih ingat tempatnya di mana kerja? Itu namanya Jalan Jawa dulu. Di Jalan Jawa. Itu peralatannya masih sama seperti peralatan hitam putih Elajar. Ada di Sungai Penuh. Ya, tapi bedanya yang di Pekanbaru ini dia mesinnya ada filter. Jadi dengan filter itulah bisa untuk mencetak foto warna. Obatnya juga beda. Obatnya diaduk sendiri. Yalah, belajar. Berapa lama Pak Chan itu berada di Pekanbaru di foto? Sampai tahun 75. 1975 berarti 2 tahun. 2 tahun. Setelah itu? Setelah itu karena orang tua sakit, saya balik ke Sungai Penuh. Dari Sungai Penuh menuju ke Padang, kerja di Padang. Di mana? Indah Foto. Sampai tahun berapa? Di Jalan Pondok. Tunggu sebentar.
Yang di Indah Foto itu di Padang itu sejak tahun berapa sampai kapan? Indah Foto itu tahun 75 mulai, 1975. Itu sampai tahun 90-an, lebih kurang 90-an. Itu bosnya sudah ganti. Cukup lama nih ya. Ya, bosnya ganti. Bos ganti, pindah tempat di jalan jalan di muka PA itu jalan apa namanya? Pemuda. Jalan Pemuda. Namanya Indah Foto juga. Sebelumnya ada di Jalan Imam Bonjol. Bukan, Jalan Pondok. Oh, Pondok, oke. Nah, ketika situasi seperti itu, Pak Chan sendiri bagaimana? Ikut hijrah juga ke tempat yang baru ini atau sudah mandiri? Enggak, ikut ke tempat baru. Merek sama, cuma yang pemiliknya sudah beda, tapi masih family dengan yang lama. Oke. Berarti itu sampai dengan tahun 1990-an? Itu dilanjut sampai tahun 94. Di sana sampai tahun 94. Itu cara kerjanya sudah canggih itu. Sudah semuanya sudah pakai mesin, cetak foto pakai mesin. Tapi itu zaman itu masih negatif. Ya, oke. Nah, 1973 ke Pekanbaru sampai 1975. Lalu 1975 sampai 1990-an itu di Indah Foto di Padang. Itu melayani juga panggilan dari luar atau hanya khusus di dalam studio laboratorium? Belum, itu masih di labor. Di labor ya? Saya bagian labor, bagian olah foto. Berarti belum pernah keluar begitu? Keluar foto itu kan sekali-sekali. Kalau ada kawan aja naik gunung, sempat sampai naik Gunung Singgalang, Gunung Merapi berapa kali itu pergi, bawa juga, motret juga. Tapi itu kan belum komersil. Iya. Masih hobi. Kapan? Bisa kita ingin tahu nih. Ya, komersilnya mulai dari tahun lebih kurang sebentar ya. Mungkin tahun-tahun 90-an mungkin sudah mulai. Ya, 90-an sudah mulai. Artinya memenuhi panggilan. Kecil-kecil lah. Kecil-kecil. Misalnya ada yang meninggal, bantu foto. Itu tahun 90 mulai. Dulu kita pernah ada namanya fotografer yang kalau ada meninggal, yang B ya kalau salah ya. Oh, foto B. Ya. Itu ya memang itu sebelum saya itu banyak itu sebelum itu zamannya. Seperti itu juga yang Pak Chan lakukan? Beda. Kalau yang itu mereka fotografer. Kalau saya asalnya dari labor? Dari labor, dari awal sekali, dari mentah sekali. Iya. Nah, artinya pada tahun 1990 itu sudah komersil, artinya sudah kalau ada panggilan-panggilan orang melayat, orang pesta nikah, iya. Sudah mulailah sampai dengan sekarang. Sampai sekarang. Nah, pemirsa tentu banyak pengalaman suka dan duka yang dialami oleh Pak Chan dalam rentang waktu yang cukup panjang. Kita andaikan saja 1993 sampai dengan 2023 sudah 30 tahun ini. Tentu ada suka dan dukanya, senang suka, pahit dan manisnya lah begitu. Mungkin ada sebelum kita masuk dengan suka dan duka itu, apakah dalam rentang waktu itu ada pengalaman yang membekas pada saat misalnya memenuhi panggilan untuk suatu pemotretan begitu, entah saat meninggal ataupun ada hajatan atau apa? Ya. Ada pengalaman membekas? Ya, sebetulnya semuanya sama. Asal kita senang, memang kita hobi ya, kita lakukan dengan senang hati, itu rasanya ada satu kepuasan. Kita juga karena di lapangan, semua tempat kita pergi. Ya, di mana orang panggil kita datang. Di Padang dan luar kota Padang? Iya, misalnya ada orang nikah adat apa saja, nikah adat Minang, ada adat Jawa, ada adat Batak, Nias, adat Tionghoa. Nah, rumah ibadah semua masuk. Nikah kan di masjid. Oke. Nah, kalau secara Kristen kan gereja masuk. Betul. Secara Buddha masuk ke wihara. Nah, ya. Secara tradisi masuk ke lenteng. Semua sudah masuk. Semua sudah dijalani. Ya lumayan lah, kenalan juga karena orang lapangan.
lumayan. Kadang-kadang apalagi pengantin ya, saking banyaknya foto pengantin, kita tidak ingat lagi. Kalau kita jalan-jalan kemana-mana, nanti ada yang panggil, Pak Chad. Ah, siapa ya? Ah, lupa ya. Ya. Itu loh yang foto saya waktu saya beralek, gitu kan, menikah gitu kan. Ini anak saya katanya. Dulu kan waktu kami pesta, Pak Chad yang foto. Oh, deh ya. Dan pernah juga ketemu orang tua yang pesta, anak dia saya juga yang foto. Sampai kita ketawa tuh, papa mama bilang sama anak, nih papa mama dulu pesta, om ini juga yang foto. Ya. Kira-kira begitulah. Nah, kalau tentu situasi berbeda kalau pengambilan foto itu dilakukan di Padang misalnya maupun di luar Padang. Tentu kalau di luar Padang mungkin harus ada persiapan-persiapan yang dilakukan. Nah, biasanya apa saja yang dilakukan oleh Pak Chan ketika misalnya ada pemanggilan untuk misalnya pengambilan foto, entah baik itu peristiwa duka maupun peristiwa gembira lah. Iya, sebelumnya tentu diadakan persiapan. Apa aja yang dibutuhkan di sana, ya kita jangan sampai di sana ini lupa, enggak bisa. Jadi itu enggak bisa main catat. Jadi sebelum hari H itu dicatatlah, besok acaranya ini, susunan acaranya ini, apa yang diperlukan bawa. Misalnya baterai ya dilebihkan, kamera enggak cukup 1, 2, harus cadangan 1. 2 kamera. Ya kalau rusak gimana? Iya. Lalu kalau misalnya dulu kan masih menggunakan RAW ya. Iya. Itu mesti dilebihkan lagi. Iya, film, baterai semua, lampu juga tetap harus ada cadangan. Jadi maka tuh kita kerja bisa tenang. Kalau enggak tenang kerja. Pak Chan, ini sedikit agak maju ke depan yaitu tentang masa kini dan kemarin. Kalau dulu kan karena keterbatasan fotografer, orang-orang yang ambil foto kan, jadi jumlah fotografer untuk satu sesi itu, satu kesempatan itu tidak banyak dibandingkan dengan sekarang. Nah, bagaimana gambaran situasi pada waktu itu? Oh ya, memang waktu itu fotografer tidak banyak. Maka tuh sehingga kami ada beberapa teman sering diundang keluar kota. Motret misalnya ke Pasaman, Pariaman, Solo, sampai kemana-mana lah. Nah, karena memang fotografer tidak banyak. Terbataslah jumlahnya pada waktu itu ya. Peralatan juga tidak seperti sekarang. Dulu peralatan juga susah. Nah, kalau sekarang peralatan kan banyak. Tukang foto juga banyak karena sekarang justru di bidang fotografi itu ada sekolahnya. Dulu kan tidak ada. Kita tahan dulu Coach Chan yang cerita tentang fotografi masa kini ya. Nah, minta sedikit info nih, kapan menikah Coach Chan? Pak Chan? Oh, nikah tahun 1986. Nah, biasanya kan foto orang untuk pada saat menikah nih. Ya. Ketika Pak Chan menikah, siapa yang foto? Iya, teman tukang foto juga. Oh gitu. Teman juga yang minta tolong dia foto. Ya. Karena terpikir sama saya kan, selama ini kita fotografer foto orang yang menikah. Sekarang ini kalau ketika kita sendiri menikah siapa gitu ya? Teman yang foto kan. Dan boleh dikatakan dari hobi fotografi ini bisa lah untuk menghidupi keluarga, Coach Chan? Oh, ya. Lumayan. Ada pasang surut. Kalau kita bekerja kan hasil per bulan kan sudah ditentukan. Tergantung apa yang kita kerjakan di mana itu disesuaikan. Tapi kalau yang namanya jasa ini ada masa-masanya juga. Itu yang bilang rezeki harimau itu ada satu padat jadwal, ada satu kosong melopong. Iya. Karena kalau di Padang ini kan sudah kebiasaan. Pesta kalau dulu hari Minggu aja pestanya. Tidak ada hari Sabtu. Sekarang aja yang sudah ada hari Sabtu dan hari biasa. Dulu hanya hari Minggu. Bayangkan kalau hari Minggu saja pesta, 1 bulan kan 4 minggu. 4 minggu ya. Nah, belum tentu 4 minggu itu ada motor. Kadang-kadang cuma ada 1, ada 2. Tapi kadang-kadang bisa penuh. Pada jadwal lah begitu ya. Kalau dulu mungkin sering penuh karena memang tukang foto tidak banyak. Terbatas jumlah. Gitu. Kalau sekarang tidak bisa lagi. Nanti kita akan mengulas lebih banyak lagi bagaimana situasi masa kini dalam bisnis, dalam usaha fotografi ini
begitu mungkin tajam, kompetisinya lah begitu boleh kita katakan gitu ya. Nah, kembali lagi kepada masa lalu bahwa pada saat menikah, lalu kemudian ini boleh dikatakan jadi sandaran hidup atau ada usaha lain dari Pak Chan selain dunia foto-foto ini? Oh ya, setelah menikah tentu biaya hidup bertambah. Apalagi kalau sudah punya anak. Ya. Nah, jadi tentu kalau diharap kerja jasa memang pas-pasan lah. Memang wajib mencari tambahan sampingan. Nah, jadi memang semenjak itu mulailah dipikirkan ada sampingan. Ya kalau kita nak motor kita bisa kerja yang lain. Nah, kan begitu. Boleh tahu apa itu yang lainnya ini? Istri bikin kue. Dan suami membantu istri? Ya ikut membantu, yang bikin kue yang bikin, kita ikut memasarkan dan ya mendukung lah. Oke pemirsa, kita akan jeda sebentar untuk masuk ke sesi kedua. Pemirsa, setelah jeda sesaat tadi pada sesi pertama, kita masuk pada sesi kedua. Kita akan mengulik tentang kekinian dan masa yang akan datang dari boleh katakan profesi sebagai fotografer. Dan kita lanjutkan percakapan dengan Pak Chandra yang masih berada di samping kanan saya, cuma berganti posisi tempat duduk supaya ada suasana lain. Nah, ketika kita melihat situasi masa kini bahwa kemajuan teknologi untuk penggunaan kamera, bahkan smartphone pun bisa menjadi kamera dan fungsi-fungsi lainnya. Nah, bagaimana Pak Chandra melihat kemajuan teknologi ini dan kaitannya dengan dunia fotografi yang digeluti? Silakan. Ya baik, kalau tentang kemajuan fotografi jauh sekali. Tidak terpikir dulu bisa begini. Ya. Dari segi peralatan, kemudian juga sekolah-sekolah kan sudah banyak menghasilkan yang namanya anak-anak kuliah sudah mulai bergerak ke lapangan, itu mempengaruhi juga sehingga fotografer sudah banyak sekali. Ya, ya. Banyak sekali sekarang. Nah, dalam situasi seperti itu bagaimana Pak Chan merasa, waduh, ini semakin banyaknya orang-orang fotografer lah gitu yang masih belia, masih muda lah begitu, ditambah dengan peralatannya. Merasa bagaimana perasaan pada situasi seperti itu? Kalau saya kan ikuti aja. Usia juga sudah tidak muda lagi. Ya, kita ikuti aja, kita melihat perkembangan menyesuaikan keadaan aja, peralatan juga disesuaikan, mengenai order-orderan. Kalau sekarang kan sistemnya sudah banyak IO, WO, itu kadang-kadang mereka handle semuanya. Semuanya dari catering, dari gedung, dari pelaminan dan fotografer. Intinya dari pengantin itu tinggal tahu beres saja. Iya, tahu beres. Karena mereka yang urus semuanya itu. Ya. Apakah itu juga, maaf kata, ini akan berpengaruh juga pada penghasilan pendapatan dari Pak Chan? Ya, berpengaruh juga sedikit, tetapi itu juga disesuaikan keadaan. Karena faktor usia juga, saya juga kan tidak seperti dulu lagi. Kalau dulu kita banyak mencari peluang, kalau sekarang udahlah, biarlah yang muda-muda maju, kita cuma kalau ada yang masih panggil kita layani, itu aja. Pasti ini dengan pengalaman dan jalan yang ditempuh ini sudah panjang dan pasti banyak orang mengenal namanya Pak Chandra ini sebagai fotografer lah gitu. Ya. Dan pasti untuk momen-momen tertentu ini Pak Chandra mesti dimintai untuk foto-foto lah gitu istilahnya gitu. Ya. Nah, artinya dalam situasi kompetisi dengan orang-orang muda karena pengalaman yang banyak, maka Pak Chandra juga masih istilahnya dipanggil untuk pengambilan-pengambilan. Ya. Seperti itu kira-kira gambarannya? Ya, ya. Tergantung juga acara juga. Kadang-kadang kalau acara besar, saya kan tidak bisa sendiri kerja. Ya. Saya panggil juga anak muda bantu dan kerjasama.
begitu. Tadi kan disebutkan bahwa ada event organizer-nya, ada wedding organizer-nya. Apakah pernah di antara mereka tuh pernah mengajak Pak Chan untuk bergabung, yuk sama-sama kita gitu? Pernah, Pernah ya. Bagaimana? ya pernah. Biasanya mereka kan seperti WO atau IO ya, mereka kan dengan si pemesan kan konsultasi juga. Iya, iya, iya. Maunya dokumentasinya bagaimana, siapa yang mau dipanggil. Nah, mereka akan kenalkan ini orangnya, yang mana mau. Artinya kalau soal nama ini pasti sudah trademark ini, Chan. Ya. Pak Chandra, kalau di luar mungkin panggil apa? Ya Pak Chan aja. Pak Chan saja kan. Nah, jadi karena sudah pengalaman sekian tahun dan nama sudah dapat, ini pasti itu juga menjadi salah satu apa namanya perhatian bagi EO ataupun WO untuk dilebatkan lah gitu. Karena sudah ada nama besarnya. Ya. Nah, kita tahu bahwa setelah perkembangan zaman ini peralatan semakin canggih. Pak Chan sendiri ikut menyesuaikan. Sekarang kan udah zaman digital. Nah, bagaimana nih mempelajarinya? Kalau ini kan boleh katakan serba baru. Orang mengatakan kalau anak-anak muda sekarang cepat sekali beradaptasinya, beda dengan usia-usia kita gitu. Mesti perlu waktunya. Nah, bagaimana? Ya, kalau saya waktu selalu mengikuti perkembangan. Kamera baru keluar, peralatan ya saya ikuti. Dan zaman film kan mau berlalu waktu itu cepat saya beli zaman digital punya kamera digital. Nah, jadi pelan-pelan pelajari. Kemudian kalau dulu cetak foto setelah motret bawa aja ke labor foto. Sekarang tidak bisa lagi. Sekarang setelah motret kita olah dulu di rumah dengan komputer. Dulu kan tidak pandai komputer. Ya harus bisa belajar bagaimana cara edit foto. Setelah diedit baru kita cetak. Jadi perkembangan tidak tertinggal oleh perkembangan zaman. Ikuti perkembangan. Nah, bagian akhir nih, Pak Chan, masa yang akan datang kita kan nggak tahu nih. Dan dunia fotografi ini juga berkembang dengan segala macam tekniknya, bahkan ada pula sekolahnya. Nah, bagi Pak Chan sendiri ini di masa yang akan datang yang kita tidak tahu prediksi atau perkirakan, bagaimana caranya Pak Chan ini menghadapi sesuatu yang belum bisa tergambarkan? Ya, saya sudah siap. Kalau untuk itu saya sudah siap. Sekarang aja usia sudah mau 67. Ya, 67. Saya tidak tahu motret juga masih bisa motret berapa lama lagi. Nah, jadi kalau yang masih acara kecil-kecil masih bisa. Kalau acara besar kan ajak kerjasama dengan teman-teman. Kalau ke depannya lihat situasi aja lah, ikuti aja perkembangan ke depan. Kalau dulu masih kuat untuk mendaki, sekarang mungkin usia. Iya. Kalau dulu bisa pergi keluar kota, kalau sekarang mungkin sekarang ini cukup di dalam kota. Mikir, kadang-kadang ada juga ya luar kotanya kan terbatas. Mikir. Apakah dari sepasang anak Pak Chan ini ada juga yang mungkin punya ketertarikan yang sama dengan papanya? Oh, enggak. Sama sekali enggak ada ikut. Mereka sudah punya jalan masing-masing. Yang nomor satu pilihannya ke bidang mana ya? Yang satu sekarang mengajar. Mengajar guru ya? Dosen. Oh, dosen ya. Oke. Yang nomor dua? Nomor dua kerja. Jadi tidak ada yang melanjutkan yang keterampilan yang dimiliki oleh Pak Chan yang itu ya. Ya, tapi setiap orang kan punya apa istilahnya talenta, bakat masing-masing ya. Nah, bagian akhir sekali ini dari seluruh rangkaian yang Pak Chandra alami ini, masa lalu, masa kecil, lalu sampai dengan sekarang serius menekuni di bidang fotografi, menjadi seorang fotografer ya. Apa kiranya yang boleh dikatakan jadi kalimat kunci dari Pak Chandra ini ya? Ketika menjalani kehidupan sebagai seorang fotografer, mungkin ada kalimat-kalimat kunci. Ya, intinya kita bekerja bertanggung jawab sesuai dengan janji yang kita janjikan. Ya istilah jaga inilah, jaga profesi. Ya mudah-mudahan lah sampai sekarang masih dipercaya orang.
Tapi kalau dari awal kita kerja misalnya kurang komitmen, kurang bertanggung jawab, bagaimana orang bisa percaya kita? Ya syukurlah sampai sekarang masih saya jaga. Menjaga, mempertahankan komitmen secara bertanggung jawab. Pemirsa, demikianlah percakapan saya dengan Bapak Chandra Lee yang selama ini di Kota Padang kita kenal sebagai salah satu fotografer handal di Kota Padang, dan saya senang bisa berkesempatan untuk bisa berwawancara dengan beliau. Ada cerita-cerita masa lalu, masa sekarang, dan apa gambaran untuk masa yang akan datang. Kiranya bagian terakhir dari percakapan ini pada closing statement tadi itu bisa menjadi panutan bagi kita semua. Terima kasih untuk Pak Chandra atas waktunya, atas percakapannya. Kita berpisah, ucapan terima kasih. Selamat sore.